Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-lun, saat ini kami berada di Alubade, Bang. Alubade, Kecamatan Jempa, Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini kami bersama Bupati Aceh Barat Daya, Bapak Akmal Ibrahim SH. Kita akan berbincang-bincang nanti tentang kiat Bupati Akmal menurunkan angka kemiskinan. Ini isu ini penting, Bang Akmal, ya, karena kita sedang heboh dengan isu kemiskinan di Aceh. Katanya Aceh jadi provinsi nomor 2 termiskin. Sedikit Seralun, ini kami berada di Alubade. Ini tempat lokasi Pak Akmal sedang membangun apa, Bang, di sini? Pesantren. Pesantren, ya. Bangun pesantren, namanya sudah ada? Sudah. Apa Pesantren modern, pesantren keahlian Banu Ibrahim. Banu Ibrahim. Banu Ibrahim itu Keluarga Ibrahim. keluarga Ibrahim, ya, dari Pak Akmal Ibrahim. Jadi nama pesantrennya Banu Ibrahim. Pesantren ini tahfidz Quran atau apa dong? Ini enggak pesantren umum karena soal tahfidz itu dibangun oleh adik saya di Matai. Jadi kami bagi tugas. Adik saya khusus bagian tahfidz, Ya, saya bangun pesantren modern. pesantren modern. Jadi lebih umum, ya, banyak pelajaran umumnya juga, ya. Semua soal Quran itu di pesantren adik saya di Uta Tinggi. Ini Saudara-lun, Mak Akmal mungkin nanti pemimpinan pesantrennya ada putra Mak Akmal, ya, yang dari Ya, sudah saya siapkan. sudah disiapkan, ya. Regenerasi bagus sekali ini. Anak pertama saya, Anak pertama namanya siapa? Abrar Rida. Abrar Rizal. Abrar Rida. Abrar Rida. Beliau lulus di Setelah tamat dari Gontor, beliau melanjutkan ke Mesir. Jadi nanti mungkin insya Allah lulusan Mesir. lulusan Mesir. Ini masih di Mesir. Masih. Masih di Mesir, ya. Saudara-lun, ini ya, saya perlihatkan dulu, Bang, ya, sebentar. Ini akan lokasi pesantrennya, sedang dalam proses ini. Kira-kira sampai berapa, Bang? Kapan ini? Ya, karena ini pesantren keluarga, artinya dibangun oleh keluarga Ibrahim. Ya waktunya tidak ditentukan, kapan saja. Tapi terus secara konsisten, ada rezeki tambah. Pesantren ini kami ikrarkan tidak boleh meminta bantuan atau mengkondisikan bantuan, tapi kalau dikasih alhamdulillah kami terima. Jadi yang tidak boleh itu meminta. Jadi kalau orang dengan ikhlas melihat membantu alhamdulillah, tapi kalau kita mengkondisikan, kita meminta, itu enggak. Lokasi pesantren ini sendiri berjarak berapa kilometer dari kota Blangpidi? Kota Blangpidi kira-kira 3 kilo. 3 kilometer. 3 kilometer. Tapi kita belum tahu nih kapan penerimaan santri baru ini, belum ada, ya. Targetnya paling lambat awal 2023. Awal 2023. Kalau yang tahfidz yang punya adiknya Pak Akmal Sedang proses bangun juga. sedang proses bangun. Kalau itu saya belum tahu kapan jadwal, tapi dia sudah ada sekarang. Sudah ada, dia kasih nama Baitul Quro. Memang dia membuat sekarang tahfidz Quran tuh di samping rumahnya, di rumahnya dan di samping rumahnya sudah banyak muridnya. Kira-kira boleh tahu, Bang, apa latar misalnya yang mendasari, mungkin ada melihat bagaimana kondisi pesantren saat ini sehingga Pak Akmal juga mau bikin pesantren? Pesantren itu harus update, disiapkan itu menjawab zamannya. Ya. Pada masa-masa orang tua kita dulu sudah menyiapkan pesantren, ya begitu. Sekarang tidak. Pesantren harus punya keahlian. Anak-anak yang dididik di pesantren, di samping dia punya ilmu agama yang kuat, dia juga harus punya keahlian yang bisa membuat dia mandiri. Makanya di sini akan ada keahlian, misalnya IT, elektro,
rekayasa, dan pertanian. Itu empat keahlian itu akan insya Allah akan diajarkan, tidak ke teorinya, tapi prakteknya memang. Jadi yang mengajar di sini ini kalau untuk keahlian itu adalah orang-orang sukses di lapangan. Misalnya di bidang elektro, misalnya soal dinamo, siapa yang paling sukses membuka jasa pembuatan, jasa perakitan dinamo, jasa perbaikan dinamo, itu yang mengajarnya. Jadi tidak melihat ijazah dan kedudukannya. Di sini yang mengajar itu adalah orang-orang praktis, orang-orang yang menggeluti dunia praktis. Ya baik, Saudara Lun, Pak Akmal Ibrahim ini bukan orang yang asing ya bagi Serambi, karena beliau pernah menjabat sebagai redaktur pelaksana. Dulu saat itu saya juga masih wartawan dan sempat menjadi redaktur Polkam bersama beliau. Di sini kami hadir di Blang PD, kebetulan ada acara konsolidasi wartawan di Tenggara Selatan untuk Serambi Indonesia. Jadi maka kami bawa sekalian Bang. Tadi setelah acara konsolidasi ada kawan-kawan nih, ada dari Aceh Singkil, Dede Rosadi, kemudian Taufik Gas, dari Aceh Selatan, ada dari Sebulu Salam, Alidin juga, kemudian dari Aceh Jaya, ada Rizky Bintang, ada Pak Abdul Bahri dari Aceh Barat, Rizwan juga dari Nagan ya, Nagan. Ini ada Bang Jainun ini, kepala biru Bang ya, udah lama di sini. Kemudian Rahmat. Bang, kita kembali ke topik ya. Kita ke topik utama yaitu tentang acara. Tapi saya nggak apa-apa panggil Bang, nggak panggil Pak Bupati nggak apa ya. Karena sejak dulu Pak. Panggilan dulu saya. Terbiasa aja deh. Gimana Pak Bupati? Saya membaca kemarin 3 hari yang lalu ada tulisan bahwa selama 3 tahun kepemimpinan Pak Akmal Ibrahim di Aceh Barat Daya ini kemiskinan turun terus ini secara konsisten. Itu mungkin kiat-kiatnya bagaimana? Baik, terima kasih. Ini yang pertama harus diluruskan dulu pengertian miskin. Ya. Secara nasional pengertian miskin itu adalah orang yang tidak berpenghasilan atau orang yang berpenghasilan di bawah 13.000. Ya. Secara internasional itu ditafsirkan yang kurang dari 1,9 dolar. Pertanyaan saya di Aceh, ada enggak orang yang berpenghasilan di bawah 13.000 per hari? Ini menarik. Karena itu definisi miskin di sini. Yang kedua, menurunkan angka kemiskinan itu sebetulnya gampang, nggak berat-berat, nggak perlu teori-teori banyak sekali. Jadi lihat saja apa yang digeluti oleh rakyat kita, itu ke arah itu anggaran disiapkan. Gubernur Bupati sebagai pejabat politik yang menetapkan tujuan dari sebuah pembangunan dan punya otoritas penuh atas anggaran, dia sebetulnya nggak sulit lah, nggak sulit. Nah, jadi sebetulnya saya bukan prestasi bagus sekali. Dari 3 tahun terakhir secara konsisten memang angka kemiskinan turun, tapi angka kemiskinan di Abdiani masih lumayan. Saya 2017 angka kemiskinan di Aceh Barat Daya menurut BPS statistik itu sekitar 18, sekian persen. Artinya baru saya dilantik. Ya, tahun 2017. Ya. Nah, setelah saya 3 tahun menjabat, itu angka itu jadi 15 sekian, 15, sekian, sudah mendekati angka provinsi. Dulu ketika 2017 saya 18%, provinsi itu sekitar 15% jauh, basisnya jauh. Nah, sebetulnya itu bukan juga prestasi bagus-bagus sekali. Pada periode pertama dulu saya tergolong bagus dan spektakuler menurunkan angka kemiskinan. 5 tahun saya bupati bisa menurunkan rata-rata 2% setahun.
Itu luar biasa. Iya, iya. 5 tahun saya bisa menurunkan angka kemiskinan di atas 10% ketika periode pertama. Iya, iya. Kalau ini saya lihat rata-ratanya tidak sampai 10%, paling 0,9%. Tapi konsisten. Meskipun situasi tsunami, pandemi segala macam, ekonomi tidak berjalan. Nah, inilah ciri khas basis pembangunan pertanian. Ini ciri khas. Iya. Dia sangat tahan dengan terpaan dan guncangan ekonomi. Secara nasional yang positif tumbuh itu cuma sektor pertanian. Yang lainnya semua negatif. Makanya daerah-daerah yang berdampak berat terhadap terhadap guncangan ekonomi ya daerah-daerah yang bukan pertanian, daerah industri, daerah jasa. Nah, itu yang akan sangat berat. Tapi kalau daerah pertanian saya kira anteng-anteng aja. Dia pasti akan tumbuh, insya Allah. Nah, kenapa ini pun penting sejarah seperti ini kita sampaikan? Karena ini mestinya menginspirasi para pemangku kebijakan di Aceh. Menginspirasi itu juga menjadi inspirasi para desainer, arsitek ekonomi nasional. Ini mestinya melihat ini secara real. Nah, yang bisa tumbuh itu cuma sektor pertanian. Nah, kembali tadi saya katakan bahwa yang terkait langsung dengan rakyat itu kalau kita pelajari sektor-sektor yang dibangun pemerintah sekarang, yang terkait langsung itu pertama infrastruktur, itu ya. Itu akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Aceh sudah bagus. Pembangunan infrastrukturnya sudah bagus. Yang kedua, pertanian. Yang tiga, kelautan. Yang keempat, industri kecil. Yang kelima, pariwisata. Itu potensial yang langsung dengan rakyat. Yang lain itu kan cuma jet-jet langit saja itu. Investasi luar negeri? Investasi luar negeri saya kira bagus, tapi tidak akan sekuat pertanian. Oke, saya katakan, saya kasih contoh. PT SAI misalnya punya investasi 1 triliun. Saya mau tanya sekarang, lapangan kerja yang dibuka oleh PT SAI itu sampai nggak 500 orang? Kalau 1 triliun diinvest untuk pertanian, itu bisa berapa kabupaten? Nggak ada segininya industri itu. Tapi itu penting. Investasi itu penting, kita harus jaga, kita harus tarik orang. Cuman jangan lupakan sektor-sektor ini. Jangan lupakan. Kalau di Abdia pertanian mungkin lebih fokusnya di pertaniannya bidang apa? Pertanian semua. Pertanian itu kan nama besar dari sebuah rumpun sektor pertanian, pertanian pangan, perkebunan segala macam, peternakan, kelautan. Itu rumpun besar pertanian. Nah, luas sekali. Dan pertanian itu memberi penghasilan yang cukup dan layak kepada rakyat. Sangat layak. Saya sebagai petani itu tidak ada usaha pertanian ini yang untungnya di bawah 100% itu enggak ada. Yang untungnya tidak ada di bawah 100% itu enggak ada. Katakanlah padi. Padi itu tanaman tradisional kita. Itu biayanya kita duduk-duduk merokok di pinggir sawah, biaya totalnya sampai panen itu paling 10 juta per hektar. 10 juta. Biaya, kosnya. Paling keluar, paling rendah kita dapat ini penghasilan sekitar 6 ton. 6 ton. Katakanlah rata-rata nasional itu 6,5 ton. Kita jelek 6 ton. Kalau harga 5.000 aja 30 juta. Sudah 3 kali lipat. Kalau harga 4.000, harga pemerintah 4.300 sekarang. 4.300 kali 30 kali 6 ton. Sudah 25 juta juga. Bisnis pertanian ini adalah bisnis yang besar yang memberi keuntungan yang sangat besar. Kalau diusahakan, dikelola secara bisnis.
Nah, ini jangan dilupakan, jangan terpancing sekali dengan investasi luar negeri, begana begini, itu penting. Tapi jangan lupakan apa yang menjadi pekerjaan rakyat kita. Ini, jadi gubernur, bupati sebagai pemilik otoritas keuangan, kalau soal ini harus keras. Karena birokrasi kita tidak terdidik, tidak punya pengalaman yang bagus mengurus kemiskinan, enggak. Membuat program tuh orang miskin itu kurang. Jadi sebagai pemilik otoritas, gubernur, bupati, keras saja. Kerasnya maksudnya gimana? Dia tugas pejabat politik itu kan dia menetapkan tujuan. Dia menetapkan tujuan. Dia bisa garis. Nah, untuk sektor pertanian ini kasih besar. Tanpa itu kalian buat, maka saya nggak akan teken. Anggaran dikasih lebih ya. Lebih. Dan itulah Islam. 23 ayat dalam Quran itu mewajibkan kita membantu orang miskin dulu. Jadi anggaran kita ini tidak bersyariah, negeri syariah, tapi pembahasan anggaran, prioritas anggaran itu tidak syariah itu. Kalau Abdiya gimana Bang anggarannya? Oh, Abdiya aman. Yang untuk petani. Yang kudak daku ke. Kalau enggak jalannya mau tungging meja aku. Tapi tetap agak berat tadi. Karena sini sudah terbiasa. Dari periode saya pertama sudah terbiasa. Anggaran pertanian di sini besar, kemudian kepedulian pemerintah di sini besar, kebijakan-kebijakan yang diambil di sektor pertanian juga kuat sekali. Misalnya ongkos pengolahan tanah di luar Abdiya itu pasti 1.200.000 rata-rata di Aceh. Tapi di sini hemat 50%, 600.000 aja. Jadi berbagai cara kita ambil kebijakan-kebijakan untuk meringankan petani supaya dia banyak untung. Semangat bekerja. Nah, jadi ini akan berdampak besar. Jadi sarana infrastrukturnya, irigasi, jalan-jalan tani, sarana produksi traktor, segala macam itu pemerintah intervensi aja. Di sini sudah biasa.